Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah, apa kabar? Ustazah berharap anak-anak ustazah semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat. Amin. Anak-anak ustazah, hari ini berjumpa lagi bersama Ustazah Weni dalam pembelajaran tematik tema 7, membahas tentang indahnya keberagaman negeriku. Anak-anak Ustazah ada pantun. Rusa lari ke padang datar, harimau lari ingin mengejar. Jika anak ustazah ingin pintar, maka harus rajin belajar. Nah, anak-anak ustazah, untuk menghemat waktu, silakan simak video ustazah berikut ini. Baik, anak-anak ustazah, hari ini ustazah akan membahas tentang keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Nah, sebelum ustazah membahas tentang keragaman suku bangsa, ustazah akan mengingatkan kembali anak-anak ustazah tentang menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Masih ingat apa itu kata sulit dalam teks non-fiksi? Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah kenyataan yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada. Berarti kenyataan yang sebenarnya, bukan diada-ada. Nah, untuk itu, bagaimana kita menemukan kata yang sulit dalam teks non-fiksi? Berarti kita harus memperhatikan langkah-langkah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Langkah yang pertama, kita siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, tentukan kata dasar dari dua kata yang ada, kemudian kita cari. Misalnya kata keragaman. Kemudian kita cari bentuk turunan dari kata keragaman. Bentuk turunan dari kata keragaman itu apa, nak? Ragam. Ya, benar, ragam. Kemudian setelah kita menemukan kata ragam, kita harus mengetahui apa itu arti keragaman menjadi turunan menjadi ragam. Arti keragaman adalah macam atau jenis. Nah, anak-anak ustazah, itu tadi kalau kita mencari dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Anak-anak ustazah juga bisa menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia online dengan alamat situs yang sudah ustazah tampilkan berikut. Kemudian, menyampaikan informasi dari teks non-fiksi. Untuk menggali informasi dari suatu teks, ada beberapa hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, tentukan topik dari teks tersebut. Yang ketiga, catatlah setiap informasi yang disampaikan. Yang terakhir, rangkailah ide atau gagasan pokok yang sudah kamu tentukan ke dalam suatu paragraf. Bagaimana cara kita menemukan informasi dalam teks? Yang pertama, kita baca dulu teks dengan seksama. Kemudian, baru kita merumuskan pertanyaan dengan konsep adik simbah. Apa itu adik simbah, nak? Adik simbah itu artinya A itu apa, D itu di mana, K kapan, C siapa, M mengapa, dan bagaimana. Kemudian, setelah kita merumuskan pertanyaan dalam konsep adik simbah, kita temukan jawaban dari pertanyaan yang sudah kita rumuskan. Kemudian, baru kita catat hal-hal yang sudah kita ketahui. Menggali informasi teks melalui ide pokok. Anak-anak ustazah tentu sudah tidak asing lagi mendengar apa itu ide pokok. Dan sudah ustazah jelaskan. Apa itu ide pokok, nak?
ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Nah, gagasan pokok sebuah paragraf intinya dari pembahasan pada sebuah paragraf tersebut. Gagasan pokok terletak pada kalimat utama. Biasanya, kalimat utama sebuah paragraf terletak pada awal atau akhir sebuah paragraf. Kalau ada ide pokok, pasti ada bentuk peta pikiran. Nah, peta pikiran adalah menuliskan informasi yang kamu dapat pada sebuah teks dalam bentuk kotak-kotak. Informasi dalam peta pikiran ditulis dengan ringkas dan jelas. Nah, anak-anak ustazah, ini yang dinamakan peta pikiran. Anak-anak ustazah juga bisa membuat kreasi masing-masing yang anak ustazah inginkan. Karena peta pikiran itu kita catat dulu hal-hal yang penting, kemudian kita masukkan ke dalam kotak-kotak. Kotak-kotaknya anak ustazah bisa buat sendiri sesuai dengan kreasi anak-anak ustazah. Selanjutnya, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keberagaman di Indonesia. Nah, anak-anak ustazah, keragaman agama terjadi karena letak Indonesia yang cukup strategis. Dari setiap suku bangsa, Indonesia merupakan kepulauan yang menyebabkan munculnya beragam suku di Indonesia. Baik itu dari bidang pekerjaan, keragaman muncul karena dipengaruhi kondisi alam atau kebutuhan manusia. Nah, bagaimana kita menjaga sikap persatuan dan kesatuan dalam dilakukannya? Yang pertama, kita menjaga sikap persatuan itu, kita mau berteman dengan siapa saja. Tidak boleh membeda-bedakan teman. Tidak boleh membeda-bedakan suku. Yang kedua, kita harus menghormati teman yang sedang beribadah. Tidak mengobrol ketika beribadah. Yang ketiga, tidak mengganggu teman karena memiliki logat atau bahasa yang berbeda dengan kita. Yang keempat, menghormati setiap pekerjaan yang kita temui. Kemudian, keragaman agama dan kebebasan beragama. Agama Indonesia itu berbagai macam. Ada agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, sikap menimbulkan perpecahan dalam menjaga keragaman. Sikap apa yang menimbulkan perpecahan dalam keberagaman? Yang pertama, mengganggu teman yang sedang beribadah. Itu bisa menimbulkan perpecahan dalam menjaga keragaman. Yang kedua, tidak mau bermain dengan teman yang berbeda suku. Yang ketiga, memaksakan suatu agama atau keyakinan kepada orang lain. Yang keempat, lebih menyukai budaya asing daripada budaya sendiri. Yang kelima, tidak menghormati dan tidak mau bekerja sama dengan warga yang berbeda suku dan agama. Nah, untuk itu, anak-anak ustazah, sikap dalam menjaga keragaman itu harus kita tanamkan di dalam hati kita. Tidak mengobrol saat menunggu temanmu yang sedang beribadah, menghargai teman yang berbeda suku, tidak mengejek teman yang menggunakan bahasa daerahnya. Nah, anak-anak ustazah, mungkin itu yang dapat ustazah sampaikan tentang sikap dalam keberagaman, tentang teks non-fiksi, tentang beragam macam agama. Bagi anak-anak ustazah yang belum paham, silakan hubungi ustaz-ustazahnya. Dan bisa melihat juga di buku Bu Pena 4C. Anak-anak ustazah,
Mungkin itu yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga menjadi ilmu dan bermanfaat bagi anak-anak Ustazah. Mungkin itu yang dapat Ustazah sampaikan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.